Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di part 2. Selamat menyimak. Pengertian sumber belajar. Para ahli banyak yang telah mendefinisikan makna sumber belajar, diantaranya ada Association for Educational Communication and Technology. Menurut mereka, sumber belajar adalah segala sesuatu yang berupa pesan, manusia, material atau media software, peralatan atau hardware, teknik dan lingkungan yang digunakan secara masing-masing atau dikombinasikan untuk memfasilitasi terjadinya kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan cakupan sumber belajar sangatlah luas, meliputi benda hidup dan benda mati. Selanjutnya, ada manfaat sumber belajar. Sumber belajar bermanfaat untuk meningkatkan perkembangan masing-masing anak. Pemanfaatan sumber belajar akan maksimal tergantung sejauh mana kreativitas pendidik memanfaatkan sumber belajar tersebut. Berikut ada beberapa manfaat sumber belajar yang telah dikemukakan oleh Badruzzaman dan kawan-kawan pada tahun 2006. Pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Kedua, mempermudah dalam menjelaskan hal-hal yang abstrak, tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung. Ketiga, memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar. Yang keempat, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Kelima, meningkatkan fokus perhatian guru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran berupa peningkatan motivasi anak dalam belajar. Dan yang keenam, melatih kemampuan berpikir anak untuk lebih kritis dan positif. Selanjutnya, ada jenis-jenis sumber belajar. Menurut Sudirman dan kawan-kawan pada tahun 1987, dalam Suwarna dan kawan-kawan pada tahun 2006, secara sumber belajar secara rincinya yaitu diantaranya 1. Manusia atau people. Manusia sebagai sumber belajar merupakan orang yang secara langsung menyampaikan pesan-pesan pembelajaran tanpa menggunakan alat lain sebagai perantara pembelajaran. Pada jenis ini, manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu manusia yang secara khusus disiapkan untuk menjadi sumber pembelajaran melalui pendidikan atau pelatihan tertentu seperti guru, konselor, tutor, dan lain sebagainya. Adapun kelompok kedua adalah orang yang bukan disiapkan sebagai sumber belajar, namun memiliki keahlian yang berkaitan dengan program pembelajaran seperti penyuluh kesehatan, penyuluh pertanian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bahan atau material. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar adalah sesuatu yang berfungsi menyampaikan pesan sebagai tujuan pembelajaran. Misalnya, buku, audio tip, video tip, film, peta, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan atau setting. Lingkungan sebagai sumber belajar yaitu tempat atau ruangan yang berpengaruh pada proses pembelajaran, seperti ruang kelas, perpustakaan, kebun binatang, museum, dan lain sebagainya. Keempat, ada alat dan perlengkapan atau tool and equipment. Alat dan perlengkapan yang dijadikan sumber belajar adalah perlengkapan untuk produksi dan menampilkan sumber belajar lainnya, seperti contohnya kamera, tape recorder, slide projector, radio, televisi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima ada aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah kombinasi antara suatu teknik penyajian dengan sumber lainnya untuk memudahkan pembelajaran peserta didik. Misalnya, pengajaran kombinasi antara teknik penyajian program atau bahan dengan buku cetak. Aktivitas sebagai sumber belajar meliputi
tujuan khusus yang harus dicapai peserta didik. Selanjutnya, ada penggunaan AP sebagai sumber belajar. Alat permainan edukatif merupakan salah satu bagian dari sumber belajar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak dalam belajar. Sumber belajar berupa alat permainan edukatif banyak tersedia di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini, baik yang indoor maupun yang outdoor. Pentingnya penggunaan alat permainan edukatif sebagai sumber belajar dikarenakan belajarnya anak melalui bermain. Artinya, dengan bermain, anak-anak dapat belajar berbagai hal baru yang belum diketahuinya. Adapun syarat-syarat alat permainan yang dapat digunakan sebagai sumber belajar, di antaranya 1. Mempunyai nilai pendidikan. Sebagai contoh, alat permainan yang dapat merangsang kognitif, bahasa, dan fisik motorik anak seperti puzzle, Lego, balok, berbagai warna, dan bak pasir. Kedua, aman digunakan. Alat permainan yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar harus memiliki tingkat keamanan yang baik. Artinya, ketika alat permainan tersebut dimainkan oleh anak, tidak menimbulkan bahaya atau cedera bagi fisik dan kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, sebaiknya dipilih menggunakan alat permainan yang sudah mendapatkan sertifikat SNI mainan anak. Ketiga, mudah didapatkan. Salah satu inti dari sumber belajar ialah sangat mudah didapatkan. Bahkan kalau bisa yang terdapat di lingkungan sekitar, sebaiknya juga mudah didapatkan. Meskipun alat permainannya sederhana, yang terpenting bisa memberikan stimulus bagi perkembangan anak. Dan anak-anak pun senang menggunakan dalam kegiatan. Keempat, bermanfaat bagi perkembangan anak. Alat permainan yang digunakan anak dalam bermain harus benar-benar memiliki manfaat dan mampu melibatkan anak secara aktif dalam bermain. Selain itu, alat permainan yang dipilih hendaknya dapat merangsang perkembangan anak secara keseluruhan, yakni fisik motorik, bahasa, logika matematika, sosial emosional, moral, agama, dan seni. Setiap permainan edukatif yang memenuhi kriteria-kriteria di atas dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam pendidikan anak usia dini di dalam penerapannya. Alhamdulillah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami juga mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.